Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu dan siapapun yang dapat melihat dan mendengar kajian kita ini, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari bulan Ramadan lebih-lebih mendekati akan hari raya. Banyak masyarakat kita lebih-lebih masjid-masjid, musala-musala, lembaga-lembaga tertentu memikirkan tentang anak yatim. Anak yatim. Meskipun sebenarnya anak yatim itu dipikirkan, diperhatikan, dibantu, atau dikasihani bukan hanya di bulan Ramadan, apalagi hanya dekat-dekat akan hari Lebaran. Sebenarnya kita kan sepanjang waktu, kapan saja. Karena yatim itu sama dengan anak. Dijaga, dipelihara, diasuh, dididik, dibina, diajari, dan diperhatikan kebutuhannya, baik jasmani dan rohaninya. Nah, sekedar untuk membantu juga menjawab pertanyaan daripada salah seorang dari yang mendengarkan, ibu-ibu, bagaimana hukumnya kita mengeluarkan zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah kepada anak yatim. Nah, sebelum kita menjawab itu, sedikitlah kita jelaskan yatim itu apa. Secara bahasa arti yatim itu adalah tersendiri, sendirian. Lalu dikatakan orang yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya dengan yatim karena dia sendiri. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengasuh, memperhatikan, membiayai, mendidiknya, membantu, menolongnya. Benar-benar dia yatim. Menurut istilah, yatim itu adalah man mata anhu abuhu, yaitu orang yang mati bapaknya, qabla sinil bulugh, sebelum usianya mencapai baligh. Sementara wafil bahaim min kibalil sementara bagi binatang, bagi hewan, yang yatim itu adalah yang mati induknya. Wala yuqalu liman faqadal minan nasi yatim. Sebenarnya tidak disebut orang yang kematian ibunya dengan yatim. Karena yang yatim itu adalah alladzi mata abuhu, yang mati bapaknya. Begitu dalam kitab Lisanul Arabi jilid 12. Juga kitab yang saya buka ini jilid ke-45, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Mereka mengatakan yatim itu adalah orang yang kehilangan dan kematian bapaknya. Nah, sementara orang yang kematian ibunya disebut dengan aji, al-aji, ain, jim, ya, aji, kematian ibu. Dan yang kematian kedua orang tuanya disebut dengan latim namanya. Latim, bukan yatim, latim.
Lam, ta, ya, dan mim. Latim. Al-latim. Jadi ada 3 istilah ya. Yatim, latim, aji. Yatim kematian ibunya. Yatim kematian bapaknya. Latim kematian ibu dan bapak. Aji kematian ibu. Dalam bahasa kita disebut nanti dengan yatim piatu, yatim, dan piatu. Nah, bedanya begitu. Yatim piatu kematian ibu bapak, kematian bapak yatim, kematian ibu piatu. Itu bahasa kita. Sementara agama dalam Quran, dalam hadis sebut hanya yatim. Hanya yatim. Nah, yatim itu adalah orang yang kematian bapak. Itu satu. Bagaimana nanti dengan kematian ibu? Apakah masih bisa disebut yatim? Secara istilah tidak. Karena yang yatim itu kematian bapak. Yang kematian ibu disebut yatim kalau dia hewan dan binatang. Lebih parah, lebih susah, lebih payah lah orang yang kematian ibunya di negeri kita. Itu tidak menukar istilah. Parah, payah, susah, menderita, itu urusan lain. Yang kita bicarakan adalah yang yatim itu apa? Yang yatim itu adalah man mata anhu abuhu, atau man mata abuhu wa huwa dunal bulugh, yang mati bapaknya sebelum mencapai usia baligh. Itu satu ya. Satu. Lalu kematian ibu, tadi namanya aji namanya. Kematian kedua-duanya latim. Yatim. Inilah definisi ringkas yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan yatim itu batasannya adalah sampai baligh. Sehingga la yutma ba'da ihtilam, dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak lagi yatim kalau sudah ihtilam, sudah bermimpi, sudah baligh. Tetapi ulama-ulama berpandangan sebagiannya seperti Imam Nawawi ya. Dalam Syarah Sahih Muslim lah, beliau sebutkan begini. Sesungguhnya hukum keyatiman itu tidak berakhir ketika anaklah sampai baligh atau telah mencapai usia 15 dan seterusnya. Karena yang menjadi pegangan adalah rushd. Kecerdasan, kemampuan untuk mengurusi, menjaga, merawat dirinya sendiri. Termasuk mengolah hartanya. Rushd. Ini beliau dasarkan dan ulama-ulama lain mendasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Muslim disebutkan nomor 3377. Ada seseorang namanya Najdah. Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas, menanyakan 5 perkara atau 5 hal. Mohon dijawab. Ringkasnya yang ditanyakannya yang pertama, setentangan apakah wanita ikut berperang di zaman Nabi? Tanyaan kedua, apakah wanita yang ikut berperang itu dapat ganimah, dapat harta pembagian rampasan perang? Yang ketiga, apakah Nabi ketika berperang itu membunuh anak-anak? Yang keempat, tanyaannya adalah sampai batasan berapa usia anak yatim? Yang kelima, tanyanya siapa-siapa saja yang dapat harta 1/5 dari rampasan perang? Ringkasnya Ibnu Abbas menjawab, "Fala amri," katanya, maka demi sesungguhnya, inna rajula la tambutu lihyatuhu, ketika seseorang walaupun telah tumbuh jenggotnya, liahnya tertumbuh, sudah berjenggot dia,
Wa annahu la dha'ifun. Tetapi dia masih lemah untuk hidup sendiri, untuk mandiri, untuk mendapatkan memperoleh apa yang dibutuhkannya. Wa annahu la dha'ifun al-akhdhi li nafsi. Dia masih lemah, tidak mampu, belum cakap, belum pintar untuk menjaga, merawat, memelihara diri, termasuk memelihara hartanya. Masih lemah, walaupun dia sudah tumbuh jenggot. Da'iful ata' minha. Juga dia lemah dalam membantu, memberikan sesuatu kepada orang lain. Tidak bisa kontribusi untuk orang lain. Maka dia belum dikatakan, maka dia masih dianggap yatim katanya. Tetapi jika dia telah mampu, fa idza akhadha li nafsi, apabila dia telah mampu untuk mandiri, mampu pula untuk menjaga diri, mampu pula untuk mengurusi diri sendiri, mengurusi harta sendiri, maka ketika itu telah habislah, telah berlalulah masa keyatimannya. Lihat nanti hadis riwayat Imam Muslim, hadis 3377. Tadi kita lihat di situ. Maka berdasarkan ini, menurut pendapat sebagian ulama, sebagaimana Imam Nawawi misalnya dan lain-lain menyebutkan, intinya yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan jumhur ulama, secara hukum status keyatiman seseorang tidaklah berakhir begitu saja meskipun dia sudah balik. Ini menurut mereka nih. Belum lagi berakhir atau tidak berakhir semata-mata berakhir walaupun usianya sudah mencapai balik. Jika dia masih bodoh, masih lemah, tidak mampu menjaga merawat diri sendiri, apalagi hartanya, tidak mampu dia mengelola, meskipun dia sudah tumbuh jenggot, kan sudah balik namanya. Tapi bila dipandang dia belum mampu mandiri, mandiri saya belum mampu, mengurus diri belum mampu, mengolah harta sendiri belum mampu, mencari harta belum mampu, apalagi untuk membantu menolong orang lain belum mampu, maka status keyatimannya belum lepas. Kalau begitu, apakah tidak bertolak belakang dengan hadis Nabi? Begini ayat bunyinya. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Surah An-Nisa. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian jika menurut pandangmu, anastum, jika menurut pandangmu, menurut rasamu, menurut pertimbanganmu, mereka telah mencapai rusyd. Nah, anastum minhum rusyd, telah cakap, telah pintar, telah bisa mengurus diri sendiri, memelihara harta sendiri, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah harta warisan orang tuanya kepada mereka kalau mereka punya harta, serahkan karena mereka sudah cakap. Maka di sini perhatikan apa? Rusyd. Maka oleh sebab itu, sebelum mereka mencapai baligh, kan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis 2873, la yutma ba'da ihtilam, tidak lagi yatim setelah dia baligh. Ihtilam mimpi baligh. Menurut sisi pandang ulama, maka latihlah dia, didiklah dia, bimbinglah dia, agar dia cakap mengurus dirinya sendiri, agar dia pintar, bisa mengurusi hartanya sendiri sampai menjelang usia balik. Sehingga kalau sudah balik nanti bisa dilepaskan. Tapi kalau ternyata belum mampu dia, kalau bahasa kami ini masih inguh dia, belum bisa dia, walaupun umurnya sudah 15-16, belum bisa dia lagi mengurus diri sendiri. Belum nampak lagi tanda-tanda rusyd, cerdik dan pintarnya. Maka status keyatimannya belum bisa lepas. Sementara ulama-ulama yang berpegang kepada hadis, katanya tidak ada yatim lagi setelah dia balik,
maka mereka mempertahankan orang yang sudah balik tidak bisa dimasukkan lagi kepada kategori anak yatim. Andaikan dia tidak cakap, andaikan dia tidak pintar, andaikan dia belum cerdas, belum cerdik mengurus diri sendiri, mengelola hartanya, tetap dibantu, tapi bukan atas nama yatim lagi. Dia orang lemah namanya, dia orang miskin, dia orang susah, tapi status yatimnya sudah lepas. Dua ini perbedaan pemahaman. Kalau saya agak berpijak kepada pemahaman ulama yang pertama tadi, belum bisa dilepaskan status keyatiman daripadanya, hukum yatim itu daripadanya, selagi dia masih belum bisa, belum cakap, belum cerdik, belum pintar mengurusi dirinya. Dia belum tahu lagi apa yang maslahat untuk dirinya. Dia belum bisa berdikari. Dia belum bisa menjaga, mengurusi hartanya sendiri, andaikan dia punya harta. Andaikan diserahkan harta kepadanya, harta warisan orang tuanya, atau dia punya harta sendiri diserahkan, tidak mampu dia mengelolanya, ketika itu status keyatimannya belum lagi lepas, meskipun dia sudah tumbuh jenggot. Tapi kalau dia sudah pintar, cerdik, cerdas, cakap, terampil, mengurus dirinya, mandiri, termasuk olah hartanya, maka status keyatiman sudah lepas. Kalau dia sudah mencapai usia balik. Saya memahami seperti itu setelah membaca-baca. Itu yatim dan batas usia sampai berapa orang disebut dengan yatim.